Halo Sobat Millennial and Gen Z, ketemu lagi di POV Times. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa kita akan membahas dua isu dan bagaimanakah sudut pandang dari editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi Mbak Uni Lubis. Halo Mbak Uni. Halo Gilang, halo juga teman-teman sekalian, Sobat Millennial and Gen Z. Kita seperti biasa memulai hari Senin dengan ngobrolin isu-isu yang hangat ya. Yes, mumpung masih di awal bulan harus semangat ya di tanggal 3 Agustus ini. Yeah. Kita akan membahas tema soal Kabinet Bayangan Mbak, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC dan dibalik pertemuan Kadin dengan Presiden RI di Istana pada Jumat 31 Juli. Yeah. Nah, kita ke yang pertama terlebih dahulu. Ini sejumlah aktivis dan pakar akademisi meluncurkan Kabinet Bayangan. Ada 15 menteri untuk mengawasi 48 kementerian, 5 badan yang direct report ke Presiden, serta 59 wakil menteri. Nah ini gimana Mbak POV Times dari Kabinet Bayangan ini? Ya menarik ya, sudah lama sebetulnya beritanya atau informasinya muncul di media sosial dan juga di media massa karena ada proses rekrutmen ya. Ada proses rekrutmen yang dilakukan kepada publik dan kemudian ada 121-an pakar, peneliti, akademisi, ya, aktivis yang mendaftar, kemudian diseleksi oleh tokoh-tokoh yang selama ini dikenal sebagai tokoh anti korupsi, kemudian tokoh reformasi hukum, ya, akhirnya dapat 15 orang ini. Mengawasi sebetulnya kalau biasanya ini namanya Kabinet Bayangan itu mengawasi kerja-kerja dari kabinet yang beneran, ya. Jadi kabinet yang beneran kan anggotanya di Indonesia saat ini 48 menteri, 59 wakil menteri dan 5 badan yang direct report ke Presiden. Jadi karena komposisi seperti itu, satu anggota Kabinet Bayangan itu mengawasi, ada yang mengawasi 1 kementerian atau 2 atau bahkan ada yang 6 sampai 7. Nah ini kan dikenal biasanya shadow kabinet atau kabinet bayangan tuh di negara-negara yang menganut sistem, bukan sistem presidensial seperti kita, tapi sistem parlementer, ya, terutama yang under Westminster ya sistem. Dan itu misalnya contohnya di Inggris, di Australia, Kanada, New Zealand, ya, Afrika Selatan. Nah, saya pernah langsung nih, Gilang, teman-teman, ngelihat proses debat di biasanya kan dia di bench ya, di parlemen, di paripurnanya lah kalau di sini. Modelnya kan agak berbeda tuh, kalau yang parlementer nggak kayak kita yang gede banget paripurnanya, tapi agak lebih kecil sehingga dan mungkin menterinya juga lebih sedikit ya. Anggota parlemennya juga lebih sedikit. Biasanya kabinet bayangan atau shadow kabinet di negara-negara itu dipimpin langsung oleh pemimpin oposisi, ya. Jadi lead opposition yang ada di parlemen, ya. Jadi kalau di pemerintahan Presiden Jokowi kan sempat ada satu partai yang meskipun di Indonesia namanya tidak, karena presidensial tidak dikenal sebagai oposisi atau tidak ya, dianggap mitra, tapi waktu itu kan PKS misalnya ya, kan itu tidak ada di pemerintahan. Nah jadi karena si Kabinet Bayangan ini sebetulnya ada anggota kabinet juga, tapi yang tidak di pemerintahan, karena di negara-negara ini partai-partainya tuh jelas. Jadi 2 partai atau 3 partai aja, tapi 4 partai aja yang koalisi juga bisa yang memerintah, yang di pihak yang oposisi juga bisa berkoalisi. Nah itu menarik. Jadi mereka memang memilih shadow kabinet atau kabinet bayangan yang mirroring. Atau jadi udah jelas kalau di kabinet bayangannya misalnya Uni Lubis jadi menteri, nanti jadi menteri Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan. Ya. Nanti Gilang di yang oposisi ya menjadi Menteri Pertahanan juga. Tapi kamu di oposisinya gitu ya. Jadi mirroringnya tuh jelas gitu ya. Masing-masing tuh emang sudah ada mirroringnya. Sehingga tugas mereka yang kabinet bayangan ini benar-benar memang mengawasi ya, mengawasi jalannya kabinet yang diawasi sama dia, yang sedang berlangsung dan dalam rapat-rapat kabinet itu langsung fokus ya. Yang kedua
menawarkan solusi atau alternatif kebijakan dari kebijakan yang sedang dilakukan oleh kabinet yang sedang berjalan, sedang berkuasa. Jadi jelas ya, sama-sama baik yang berkuasa, eksekutif maupun yang kabinet bayangannya itu sama-sama di parlemen. Nah, di Indonesia ini memang baru pertama kali nih ada istilah kabinet bayangan. Di sistem presidensial Ya, ya. nah ini karena memang kalau kita lihat, memang kan tidak ada oposisi. Di kita ini di era Presiden Prabowo itu nyaris tidak ada oposisi. Atau partai yang berhadap-hadapan dengan partai yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo ya. Ada 2 partai yang tidak memiliki wakil representasi di kabinet, yaitu PDIP dan Partai Nasdem. Tapi mereka juga tidak menyebut diri mereka sebagai oposisi, karena berkali-kali bahkan disampaikan oleh Bu Mega juga bahwa di Indonesia tidak mengenal sistem oposisi, tapi yang ada mitra lah, counterpart seperti itu. Nah, jadi ini karena itu menarik ya. Karena itu menarik di tengah memang situasi di mana banyak sekali kritik terhadap program-program unggulannya Presiden Prabowo. Kritik paling banyak tentu saja ke program makan bergizi gratis ya. Udah terlalu sering kita bahas, tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang jelas program itu apa yang sekarang dilakukan untuk perbaikan, revisi ya, termasuk penajaman target, efisiensi anggaran, pengadaan segala macam, itu adalah semua adalah hasil dari kritik, input, saran dari publik, termasuk orang-orang yang sekarang masuk di dalam kabinet bayangan ini ya. Jadi sekarang udah ada korupsi pula. Jadi sebetulnya apa yang diomongin oleh pihak publik, pihak aktivis, pihak peneliti, periset, media, termasuk kita, yang kemudian sekarang ternyata terbukti dan karena itu dilakukan perbaikan, yaitu adalah hasil dari kritik kita semuanya. Jadi sebetulnya pemerintah mestinya mengakui benar juga ya yang diomongin sama publik, sama penerima manfaat. Kemudian karena banyak sekali kasus keracunan, dan kasus keracunan itu kan masih terjadi sampai sekarang ya. Sudah sejak 6 Januari 2025 dan kasus keracunan ini sudah ganti kepala badan sampai ini yang ketiga nih, Pak Sudaryono ya, yang sekarang masih saya nggak tahu, belum ada penggantinya Wamentan, tapi sebelumnya itu adalah Wakil Menteri Pertanian. Jadi ini sudah ketiga kepala bahkan tapi masih terjadi keracunan. Kita juga memuat ya berita bahwa Pak Kepala BGN yang baru ini mengunjungi ya korban keracunan ya. Nah, jadi itu yang paling dikritik. Kemudian KDMP dan segala Koperasi Desa Merah Putih, banyak ya, banyak kritik terhadap seringnya presiden keluar negeri, posisi presiden yang menempatkan Indonesia menjadi anggota dari board of peace dan segala macam. Banyak kontroversi yang terjadi. Bagaimana pemerintah menghadapi dampak dari perang di Iran ya. Nah, karena kita tidak punya oposisi ya. Dan banyak yang mengatakan, dan survei indeks kemerdekaan pers yang dilakukan oleh Reporter Without Border juga mengatakan posisi pers di Indonesia juga tingkat kebebasannya juga makin menurun ya di rank. Nah, makanya kemudian 15 orang ini kemudian diumumkan sebagai kabinet bayangan yang tujuannya tadi sekali lagi itu adalah untuk mengawasi, menjadi counterpart ya. Counterpart dalam artian bukan berarti mendukung ya. Karena kalau bagus mendukung. Ya. Menurut kita POV Times-nya kalau memang ada yang bagus, mestinya didukung. Tapi kalau ada yang tidak bagus ya harusnya seperti tanggapan dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan juga Kepala Badan Komunikasi RI Kodari yang nuansanya sama. Jadi pemerintah terbuka terhadap kritik, saran dan masukan asal ada datanya. Ada datanya ya. Jadi bukan hoax dan itu tanggapan dari pihak pemerintah ya, dari Wapres dan juga dari Kepala Bakom. Jadi kita akan melihat, jadi posisi media di mana posisi kita tidak berpihak kepada pemerintah atau kepada kabinet bayangan ya. Tugas pers itu adalah melakukan verifikasi,
cek fakta dan mengawasi keduanya. Semuanya, Yeah. ya. Jadi kita kalau melakukan cek fakta kan nggak cuma cek fakta pidato presiden atau omongan dari pemerintah atau menteri, tapi apa yang beredar dari pihak masyarakat pun kita cek fakta ya. Contohnya kita lakukan cek fakta, misalnya belakangan ini banyak beredar video-video demo betul. rame banget yang sebetulnya. Karena saya kebetulan pada tanggal 12 Juni yang demo besar yang di arah Bundaran HI itu ya, yang adik-adik BEM UI, terus kemudian ada bergabung beberapa kampus yang lain, saya ngelihat di situ kan memang masif sekali penjagaannya, mungkin karena sudah agak mengarah ke istana, makanya mereka diblok sebelum Bundaran HI ya. Betul. Jadi ada mahasiswa, ada pendemo, kemudian berapa lapis, 4 sampai 5 lapis polisi, kemudian ada lapisan dari militer juga, TNI ya. Nah, jadi tapi sekarang video itu banyak beredar dikasih title adalah demo 31 Juli 2026 kok nggak ada media yang meliput gitu ya. Video lama disebar lagi jadi seolah-olah bahwa media itu sama sekali ditekan ya. Tidak meliput sama ya, mungkin ada juga media yang memang memilih untuk tidak meliput, tapi nggak semuanya media seperti itu. Kita lihat bahwa banyak masih ada media-media yang meliput demo. Nah, ini contohnya kita fact checking ya, informasi-informasi yang muncul di masyarakat yang sifatnya itu negatif terhadap kekuasaan, tetapi kalau itu salah, itu kita juga melakukan cek fakta. Jadi posisi dari dari IDN Times itu adalah apa yang seperti kabinet bayangan, meskipun itu tidak dikenal dalam sistem presidensial, tetapi karena memang situasi Indonesia sekarang tidak ada oposisi, dari sisi pilar legislatif dianggap tidak melakukan fungsinya untuk mengawasi eksekutif, dan itu dilihat dari beberapa legislatif justru seperti dalam beberapa hal menjadi juru bicara dari eksekutif. Jadi udah rancu nih. Sebetulnya dia adalah legislatif, tapi kok dia malah jadi juru bicara dari eksekutif ya. Ini jadi udah situasi itu yang kemudian memaksa sehingga harus ada kabinet bayangan. Nah, kita lihat bagaimana ada 4 tuh yang mereka katakan udah Ferry Amsari itu sebagai yang Mensesnek ya? sebagai Mensesnek dia mengatakan pada saat peluncuran ada 4 yang akan dilakukan ya, dan salah satunya adalah membuat rapor 2 tahun pemerintahan Prabowo Subianto yang akan jatuh tanggal 20 Oktober 2026. Nah, itu yang menarik dari kabinet bayangan, tapi jangan ini dianggap sebagai sesuatu yang kemudian dilabeli dengan londo ireng, kemudian antek asing, antek Soros. Memang ada satu yang menurut saya akan sensitif karena mereka bilang tidak menutup kemungkinan untuk crowdfunding untuk mewujudkan hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Misalnya saya nggak tahu apakah ada sekolah rusak, tapi udah berbulan-bulan pemerintah tidak memperbaiki gitu ya. Jadi nampaknya tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka melakukan itu. Nah, ini nanti akan kalau ketika masuk ke yang eksekusi ya, sesuatu itu pasti akan sensitif karena di negara-negara yang memang menganut sistem pseudo kabinet yang di parlementer itu mereka cuma mengawasi dan kemudian menawarkan solusi kebijakan untuk yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan yang dianggap pemerintah. Belum ada data yang menunjukkan bahwa mereka misalnya sampai nanti ngumpulin dana untuk bangun jembatan, bangun sekolah, bangun segala macam. Nah, ini yang akan kita lihat. Nah, Mbak, ini kita masih ada kaitannya dengan pemerintahan Prabowo. Ini kalau dari hasil survei SMRC, kurang favorable buat Presiden Prabowo karena approval rating drop ke 51,1%. Ini sangat dan cukup puas. Ini merosot ke 30% dibandingkan dengan November. Merosot 30%. Oh, merosot 30% ya? Bukan merosot dari 81,2 ke 51,1 ya. Nah, ini juga menarik sih. Menarik banget timingnya ya. Timingnya menarik.
di saat, jadi sekarang ini kan beredar segala macam isu juga. Nah ini yang juga kita fact checking dan kita liput juga sejumlah mall tidak hanya di Jakarta tapi di Surabaya, di Jogja itu memasang pagar tinggi. Betul. Ya. Bahkan ada gedung BNI juga pagarnya tinggi ya, itu BUMN. Jadi yang semua orang bertanya kepada redaksi, kepada saya juga bertanya, ada apa sih bulan Agustus ini kok kayaknya ada suasana ketakutan gitu ya, suasana ketakutan ya itu kemudian apa namanya Gubernur DKI Pramono Anung mengambil tindakan dengan meminta supaya pagar jangan dipagari seperti itu ya, untuk supaya tidak ada nuansa ketakutan. Tapi sebetulnya kan kekhawatiran ini muncul dari situasi ekonomi. Angka-angkanya termasuk yang kita dapat informasi dipaparkan di rapat paripurna kabinet yang belum lama ini kalau saya nggak salah tanggal 20 Juli ya. Itu juga angka-angkanya misalnya karena apa? Karena nilai tukar juga terus melemah ya. Kemudian pergantian mundurnya mendadak Gubernur Bank Indonesia meskipun dropnya nilai tukar dan IHSG tidak sedalam yang dibayangkan karena memang ini sudah ada rumornya 1,5 bulan sebelumnya. Orang menunggu siapa yang akan menggantikan itu yang lebih penting dibandingkan Pak Peri Warjio itu mundur. Kemudian juga ada seperti disampaikan di pidato Presiden di depan pengurus Kadin tanggal hari Jumat yang lalu ya, 31 Juli di Istana, ada 150 pengurus Kadin. Di situ Presiden menyinggung soal perang ini bisa berkepanjangan dan bahkan melebar yang akhirnya harus di-cut ngomongin soal dikatakan bahwa persisnya itu dikatakan Iran sudah punya senjata nuklir dan bukan tidak mungkin. Jadi dia menyebut beberapa negara di Timur Tengah lain yang mungkin ingin punya nuklir dan negara-negara ini dilalah negara-negara yang waktu itu diundang sama Presiden Trump ya waktu tanggal 23 September tahun lalu untuk rapat khusus negara-negara dengan populasi Islam ya untuk membahas soal waktu itu yang BOP itu rencana perdamaian gencatan senjata di Gaza ya. Jadi yang nggak disebut sama Presiden cuma Indonesia nih ya. Jadi dan ini langsung menuai untuk menyebut Iran itu langsung menuai komplain ya atau semacam klarifikasi dari akun kedubes Iran di Indonesia ya. Dia mengatakan bahwa The Islamic Republic of Iran tidak pernah mengejar kepemilikan senjata nuklir dan tidak akan pernah melakukannya. Jadi bahwa yang menuding Iran memiliki atau sedang membangun senjata nuklir itu kan adalah Israel dan Amerika. Dan itulah alasannya mereka pada 28 Februari kemudian menyerang Iran ya. Dan ketika Presiden Prabowo itu di depan pengurus Kadin, 150 orang pengurus Kadin dan Kadinda dan juga asosiasi dikatakan Iran sudah punya senjata nuklir itu mendapatkan reaksi yang negatif ya dari publik karena ini Presiden mesti hati-hati nih ya, mesti hati-hati ini urusannya udah menyangkut negara yang lain ya. Kalau selama ini ucapan Presiden londo ireng, bajingan, dasmu etik, kemudian nyenyenye itu ditujukan kepada rakyatnya sendiri, tapi ini sudah menyinggung. Jadi ada itu ya, kemudian survei ya, survei itu memang kan approval rating tadi yang kamu bilang turun 30% dibanding November 2025 ya, yang sempat 81,25%, ketidakpuasan atau yang kurang dan tidak puas 46,9%. Survei ini melibatkan 749 responden. Dan jika ada pertanyaan, jika Pilpres dilaksanakan hari ini, maka yang dapat suara paling tinggi adalah Kang Deddy Mulyadi ya. Surveinya KDM sekarang tinggi agak jauh. Dengan yang kedua masih Pak Prabowo. Nah, jadi semua informasi dan turunnya approval rating ini kalau kita bedah ke dalam yang SMRC itu karena kondisi ekonomi ya, karena kondisi ekonomi kemudian penegakan hukum ya, terus kemudian juga
turunnya dukungan terhadap dua program prioritas yang paling sedang dibicarakan, yaitu MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi semua angka-angka itu turun, dan ada kekhawatiran bahwa angka-angka yang turun itu bisa memicu unjuk rasa, ya, bahwa harus ada koreksi dan segala macam yang bisa dilakukan oleh sejumlah pihak, termasuk mahasiswa, ya, yang selama ini mengkritisi program-program, kemudian juga mengkritisi inkompetensi dari pejabat yang ada di pemerintahan Presiden Prabowo, dan juga mengkritisi masuknya militer dalam TNI, militer dalam tugas-tugas sipil, ya, kan itu setidaknya 3 tuntutan rakyatnya itu, ya, yang terutama selain banyak yang lain, ya, yang MBG, yang KDMP segala macam. Nah, ini membuat suasana kebatinan itu satu, ya, penuh dengan ketidakpastian. Kedua, ada rasa takut, ya, ada rasa takut gitu, ya. Bahkan ada yang takut kalau presiden pidato nanti ngomong apa lagi gitu kan, itu ada itu di media sosial. Termasuk bisa dicari kita bahas, Mbak, ya, salah satu penyebabnya. Iya, nah jadi itu yang kemudian membuat masyarakat itu makin khawatir, ya, terutama ini yang banyak tuh pembicaraan kalau kita lihat di media sosial tuh terutama di kalangan menengah, kalangan yang hampir tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pemerintah sangat perhatian terhadap rakyat miskin, program-programnya Presiden Prabowo ditujukan kepada, terutama harusnya kepada rakyat miskin, ya, desil 1, desil 2, ada sekolah rakyat, ada MBG, tapi MBG tadinya semuanya juga terima, tapi sekarang akan ditujukan kepada daerah 3T, ya. Jadi tapi yang menengah ini enggak, padahal menengah ini ada kenaikan harga dikit aja, harga pangan, ya. Karena misalnya panen gagal karena El Nino diperkirakan akan lumayan parah, ya. Sehingga bisa cuaca yang disebabkan oleh El Nino ini akan membuat mempengaruhi panen, ya. Kalau misalnya harga barang naik aja, ini yang kelompok menengah ini bisa turun. Yang kejepit yang tengah. Jadi ya di bawahnya kelas menengah, ya. Kalau kebanyakan turunnya dia masuk kategori yang kelas bawah kelas juga menengah, gitu, ya. Ini yang sedang menjadi dalam suasana kebatinan dari masyarakat, ya, ketidakpastian yang besar dan juga rasa takut akan terjadi apa-apa di bulan Agustus ini. Mudah-mudahan tidak terjadi, ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi intinya adalah kalau sudah ada diakui dalam pidato presiden bahwa Hormuz, perang ini akan berkepanjangan, dan bahkan tadi saya cek nih, ya, kan presiden juga mengatakan bahwa kemungkinan perang Ukraina aja, perang di Ukraina itu bisa lebih panjang dari perang dunia, lebih lama dari perang dunia 1, ya, udah pasti lebih panjang dari perang dunia 1, dan mungkin juga akan lebih lama dari perang dunia kedua. Kalau menurut data kan perang dunia 1 4 tahun, ya, dari Juli 1914 sampai November 2018, sekitar 1.569 hari. Perang dunia kedua sekitar 4,5 hingga 5 tahun, September 1939 sampai Mei 1945, ini kata AI, ya. Perang Ukraina dimulai pada Februari 2022 dan telah berjalan melewati tahun 2026, menjadikannya lebih dari 4 tahun durasi pertempuran yang sangat intensif, meskipun sekarang tuh kayak nggak ada pertempuran, tapi tiba-tiba nanti Rusia bisa menyerang gitu, ya. Nah, itu terus kemudian yang saat Hormuz juga uncertainty, karena kemarin akhirnya Trump menunda atau membatalkan sementara, ya, nggak tahu sementara atas permintaan dari sekutu-sekutu Amerika di Timur Tengah, ya. Tetapi ketidakpastian ini pasti membuat harga BBM berpotensi untuk naik, dan kalau harga BBM, harga pangan naik, semuanya harga produk itu dipastikan itu akan terpengaruh naik, ya, dan itu mempengaruhi daya beli, ya. Sudah banyak kita juga memberitakan, ya, riset-riset yang dilakukan oleh perbankan soal makan tabungan, ya, mantap, orang tuh sekarang bahkan punya data tuh yang narik tabungannya, ya.
bisa karena PHK, bisa karena harga komoditas atau harga yang mereka perlukan jadi lebih mahal. Dan kemudian juga banyak pinjaman online itu juga berbahaya karena dalam situasi di mana orang misalnya PHK, kemudian mereka tidak punya penghasilan lagi dan mereka bisa sangat mudah untuk mengakses atau mengambil pinjaman online dengan bunga yang pasti lebih besar, dan itu bisa menjerumuskan menjadi yang sangat berbahaya. Nah, ini adalah situasi-situasi yang sedang dialami oleh masyarakat Indonesia ya. Jadi memang diharapkan bahwa pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo pertama berempati terhadap, dan pejabat-pejabatnya, nggak cuma presiden, berempati terhadap apa yang sedang dialami oleh sebagian dari rakyat Indonesia. Rupiah yang melemah itu juga ada yang membuat sebagian orang yang pegang dolar banyak jadi kaya, jadi lebih kaya ya. Jadi memang selalu ada yang diuntungkan, tapi ada yang hidupnya menjadi lebih terpuruk dengan situasi yang seperti ini ya. Presiden, pejabat-pejabat tinggi, kita harapkan satu, menghindari untuk melontarkan ucapan-ucapan yang kontroversial yang bisa menambah ketidakpastian atau menurunnya trust kepada pengelolaan pemerintahan dan dampaknya terhadap ekonomi. Juga mencegah ada tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang bisa menunjukkan ketidakseriusan dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum ya, hukum yang tebang pilih, yang tidak jelas penanganannya, itu termasuk yang kasus terbaru ya, yang menyeret ex Jampitsus Febri Ardiansyah. Masyarakat menunggu apakah benar-benar akan ditangani dengan transparan, akuntabel dan tidak tidak istilahnya muter di situ aja dan lama gitu ya. Nah, karena banyak sekali kepentingan politik yang kita baca dari informasi yang dikumpulkan oleh redaksi di belakang layar ya. Ini adalah sebuah kasus yang apa ya, istilahnya itu kira-kira gini ya. Muter-muter, Mbak. Ruwet gitu ya. Konflik kepentingannya ada di situ. Ya, itu satu contoh saja. Belum lagi yang lain-lainnya. Nah, ini yang diharapkan sebetulnya adalah satu-satunya yang bisa membuat kondisi kita menjadi lebih baik, lebih stabil, kita menjadi bangsa yang relatif bisa bersama-sama bersatu menghadapi ketidakpastian dan problem di depan, termasuk problem ekonomi, itu adalah ya kalau pemerintahnya transparan, tidak ngata-ngatain rakyatnya. Kalau tadi diharapkan bahwa kabinet bayangan itu boleh mengkritik asal berbasis data. Pemerintahnya harus berbasis data juga. Kan yang ada kemarin yang katanya pidato presiden yang keuntungan dalam padi. 1 bulan penggilingan padi 2 triliun. Ada satu katanya kan akhirnya diklarifikasi oleh Menteri Pertanian, dan klarifikasinya menurut kita di IDNTEM tidak menjawab ya. Jadi itu ada juga tuh masalah laporan-laporan, data-data yang disampaikan oleh Presiden yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, sehingga membuat Presiden membuat statement-statement publik seperti itu. Ini adalah hal-hal yang mestinya harus di-tone down ya. Harus dikoreksi, koordinasi, sinkronisasi, kekompakan kabinet harus ditunjukkan, bukannya kemudian malah berdebat di depan publik atau berbeda pendapat di depan publik. Oke. Itu tadi Sobat Milenial and Gen Z, 2 isu yang masih ramai dibahas, Mbak. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Mbak Uni. Jangan lupa untuk baca dan tonton liputan dari jurnalis-jurnalis IDN Times. Saya Gilang dan Mbak Uni pamit undur diri. Terima kasih dan salam sehat selalu.